semuanya, balik lagi di podcast Rekreasi Remaja Demokrasi. Nah, pada episode pertama Rekreasi ini, kita lagi bareng teman-teman saya dari S3. Hai. Nah, jadi di episode pertama ini kita bakal ngebahas mengenai remaja berdemokrasi. Tapi sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, aku persilakan kalian buat memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kiesha Farabisa, biasa dipanggil Kiesha. Halo semua, nama aku Gaida Nayara, biasa dipanggil Gaida. Halo, nama saya Saka Ufanasin, saya biasanya dipanggil Saka. Nah, ngomong-ngomong soal topik remaja berdemokrasi, akhir-akhir ini tuh di sekolah kita habis dilaksanain dua kegiatan yang penting banget, yaitu pemilihan caketos dan juga caketar. Berdasarkan dua kegiatan tersebut, boleh nggak sih ceritain pengalaman kalian saat bahkan pemilihan caketos atau caketar gitu? Jadi kita cerita-cerita dulu deh. Boleh, jadi aku dulu ya, boleh nggak? Jadi pas pemilihan ketua OSIS kemarin, contohnya kayak aku tuh ngerasa ini tuh kan pemilihan ketua OSIS yang kedua ya, karena kita udah kelas 11, jadi kita udah pernah milih juga nih sebelumnya pas kelas 10. Nah, menurut aku nggak ada yang beda jauh sih dari pas kita kelas 10, cuman mungkin di kelas 11 ini karena ini angkatan kita, jadi kita sendiri lebih kenal sama orang-orang yang nanti bakal jadi ketua OSIS itu. Jadi kayak aku benar-benar tahu seluk-beluknya mereka tuh kayak gimana, orangnya kayak gimana. Jadi aku untuk sekarang ini pemilihan ketua OSIS ini tuh jadi lebih selektif dan lebih benar-benar hati-hati banget buat milih siapa sih yang bakalan jadi next ketua OSISnya gitu. Iya bener banget sih. Kalau menurut kamu gimana deh? Ceritain dong pengalaman kamu waktu milih caketos ataupun caketar gitu. Nah, jadi kalau misalnya aku karena emang kayak udah kenal juga sama beberapa soalnya, sama hampir sama juga sama yang dibilang sama Gaida tadi. Jadi aku cukup selektif lah buat milih orang-orangnya, karena kita udah kayak kenal dan aku juga pernah berinteraksi langsung sama mereka. Jadi kita lebih tahu dan lebih memahami karakter mereka. Oh ya, jadi kurang lebih kayak kalian udah kenal jadi lebih selektif gitu ya. Iya. Kalau menurut kamu Saka gimana? Kalau aku juga sebenarnya udah kenal, udah tahu, udah kayak tahu sifat-sifatnya gimana. Sayangnya aku tidak ikut. Ya, Sedih banget. kamu mana sih? Lagi sakit waktu itu, jadi gak sempat pilih. Ya, tapi sebenarnya kamu juga udah tahu kan, maksudnya kayak sebelumnya kamu udah memantapkan hatimu untuk ya. Iya, sudah. Tapi gak ada pemilihan susulan ya? Iya, yang salah kayak ada. Nah, dari cerita-cerita kalian ini kita masuk deh ke pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan sama pemilihan caketos dan juga caketar. Nah, yang pertama, kalian ini saat memilih caketos dan juga caketar tentunya kayak punya pertimbangan kalian untuk memilih kayak siapa nih yang bakalan kalian pilih. Nah, pertimbangan apa aja sih yang kalian pikirin dalam sebelum memilih caketos ataupun caketar? Kalau misalnya dari aku sendiri ya, aku punya 2 poin penting banget yang harus aku lihat dan harus aku pertimbangin pas aku mau milih ketua OSIS ataupun ketua angkatan. Yang pertama adalah sifat mereka. Kayak kita kan udah kenal nih ketua OSIS sama calon ketua OSIS dan calon ketua angkatan ini siapa. Karena mereka satu angkatan sama kita, jadi kita udah kayak bisa lihat dari awal mereka masuk SMA ini tuh mereka orangnya kayak gimana. Jadi aku perlu banget lihat sifat mereka dalam mereka bersosialisasi dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain tuh kayak gimana sih. Kayak contohnya dari hal kecil, dia punya teman, dia punya sahabat, tuh kayak gimana sih dia biasanya sama teman-temannya. Terus udah gitu yang kedua adalah latar belakang pengalaman dia. Kayak misal sebelumnya di sekolah sebelumnya itu dia pernah ngelakuin apa aja sih, pernah berkontribusi apa buat sekolahnya, buat siswa-siswi dan masyarakat luas kayak gitu. Jadi kayak kan kita pasti butuh orang yang berpengalaman kan, karena mungkin kita kayak milih seseorang yang sebelumnya dia belum punya basic skillnya di organisasi kan nanti jadinya kacau. Jadi aku butuh banget melihat orang yang punya pengalaman sebelumnya kayak gitu. Iya sih, bener banget. Aku pun kepikirannya kayak gitu, dan
pertimbangan aku pun sama kayak melihat apakah ini calonnya tuh apakah dia udah punya pengalaman atau kayak menurut aku dia orang cocok gak ya jadi pemimpin sekolah kita atau gimana gitu. Jadi pasti hal tersebut pasti dipertimbangkan banget. Nah kalau menurut kamu gimana, Aisyah? Kalau menurut aku tuh ngeliat dari pertama cara mereka bersosialisasi. Jadi kayak sesama temannya kayak gimana, sama angkatan atas atau sama angkatan bawah, itu pasti aku lihat juga. Nah terus yang kedua, aku ngeliat dari visi sama misi mereka. Nah itu tuh bisa apakah dari visi misi tersebut itu bisa bisa memberikan dampak yang baik di sekolah apa atau enggak gitu. Jadi kalau menurut aku dari dua hal itu antara dari bersosialisasi sama visi dan misi yang mereka akan jalani. Iya sih, benar banget sih. Kalau misalnya dari calon ketua OSIS tuh visi misi tuh kayak penting banget dan kayak kita tuh harus baca baik-baik apakah visi mereka tuh bisa memberikan perkembangan di sekolah kita atau enggak. Jadi itu juga merupakan salah satu pertimbangan yang paling penting sih kalau menurut aku ya. Iya. Nah terakhir menurut kamu nih Saka gimana? Kalau aku sih biasanya kayak kalau masalah visi misi gitu mah kan oke di apa diomongkannya langsung di depan. Tapi kalau segi lain itu ya kayak contohnya perdebatan. Nah si perdebatan ini kan harus pemikirannya tuh kayak cepat gitu. Mereka harus kayak apa gitu mikirnya kayak Kritis ya? sangat kritis. Dan itu juga bisa terhitung dari penilaian mereka, dari sikapnya, bukan cuma kayak oke visi misi itu cuma di depan, tapi kan kalau perdebatan bisa dari belakangnya juga gitu. Betul banget sih, kayak debat tuh benar-benar salah satu hal yang paling mencerminkan ini orang sebenarnya cocok gak ya sih jadi pemimpin kita. Nah, ngomong-ngomong perdebatan sama orasi, ini nyambung sama pertanyaan kita yang kedua, yaitu apakah dengan cara berdebat atau dengan cara debat cakatos, debat cakatang, dan juga orasi yang disampaikan oleh mereka, apakah hal tersebut mengimplementasikan demokrasi di lingkungan sekolah? Nah, menurut pandangan kalian gimana deh? Boleh, kalau menurut aku jelas dia tuh bagian dari demokrasi. Kenapa? Karena debat atau orasi itu kan dia menyampaikan pendapat atau pemikiran dia kan. Nah itu tuh bagian dari demokrasi. Salah satunya tuh menyampaikan hak atau suara. Jadi di sini PK atau perwakilan kelas itu udah memberikan wadah bagi calon ketua OSIS ini atau calon ketua angkatan, walaupun pihaknya beda ya. Kayak mereka tuh udah diberikan wadah untuk menyampaikan aspirasi mereka, menyampaikan pemikiran mereka dan pendapat mereka. Jadi mereka sendiri udah dikasih kesempatan untuk mendapatkan hak mereka gitu. Jadi menurut aku jelas debat sama orasi itu bagian dari demokrasi kayak gitu. Iya sih, bener banget. Aku pun pas mau pilih mereka tuh bener-bener mempertimbangin banget dari segi debat, karena dari debat sama orasi itu bener-bener kelihatan banget yang menurut aku cocok nih, karena dari cara dia berbicara, dari cara dia menjawab pertanyaan, kayak dari cara pemikiran dia pun kelihatan banget dari debat dan juga orasi. Apalagi dari debat dan orasi ini kita sebagai pemilih kita juga dikasih kesempatan untuk berbicara, untuk menjawab pertanyaan, iya, terus juga kita menyampaikan aspirasi kita. Nah itu tuh benar-benar mencerminkan demokrasi banget. Nah lanjut deh, menurut kamu gimana? Kalau menurut aku orasi sama debat ini itu merupakan demokrasi. Kenapa? Karena di situ kita bisa melihat langsung gimana mereka berinteraksi sama orang banyak. Terus juga mereka bisa menyampaikan gagasan-gagasan. Apalagi kalau misalnya di debat itu kan berarti kita kasar itu mengadu gagasan mereka. Nah itu pasti melihatin banget cara berpikir mereka kan. Nah itu tuh bisa jadi demokrasi, demokrasi juga. Iya sih, benar banget. Jadi kayak debat sama orasi itu penting banget sih dalam pemilihan kayak gini. Nah kalau menurut kamu gimana Kakak? Perdebatan sama orasi ini, nah kalau aku sih ya tadi penting juga dalam segi pemikiran mereka tuh. Kemarin saya nggak nonton ya, tapi ini kayak ini siaran ulang ya kan? Iya, ada di YouTube BPK waktu itu. Iya, jadi kayak walaupun orang yang nggak nonton kemarin masih bisa tetap dapat kesempatan buat lihat gimana sih proses debat.
calon ketua OSIS. Ya jadi sebenarnya kalau yang kalian yang nggak masuk Kayak Saha. ya kayak saya nggak masuk debat dan juga orasi kalian bisa ditonton langsung di YouTube-nya PK. Kalian bisa memikirkan lagi siapa yang akan kalian pilih sebagai ketua OSIS dan juga ketua angkatan kita. Betul sekali. Oke. Nah, berdasarkan dari yang kalian tadi udah sampaikan, kalau saya bebas sama orang itu merupakan suatu hal yang mengimplementasikan demokrasi di depan sekolah kan. Nah, tapi dengan adanya implementasi, pastinya juga ada permasalahan yang terjadi gitu loh. Benar. Jadi pasti ada hambatan-hambatan gitu loh untuk mengimplementasikan hal yang baik di sekolah itu pasti ada hambatan gitu kan. Nah, menurut kalian permasalahan apa sih yang berkaitan sama demokrasi di kehidupan kita sehari-hari di sekolah? Jadi boleh dapat kalian. Siapa dulu? Aku juga Boleh. jadi biasanya kalau misalnya mungkin di sekolah kita nggak ada. Tapi ini in general biasanya kayak orang-orang yang terlalu ambisius untuk mendapatkan jabatan tersebut. Oh iya, Dia ngelakuin manipulasi suara. Iya, itu kalian banget karena kayak memberikan jabatan dia tanpa kalau tahu kadang orang yang ambisius dalam jabatan tuh biasanya dia tuh nggak begitu bagus dalam mengerjakan tugasnya kualitasnya kurang Iya. baiknya. Iya sih, benar banget sih. Maksudnya kayak dia mementingkan suaranya dan kayak mementingkan jabatannya doang, tapi nggak memikirkan hal yang lain atau memikirkan tanggung jawabnya dia. Kalau misalnya nanti kepilih dia harus memimpin sekolah loh gitu. Jadi itu juga permasalahan yang penting banget sih. Kalau menurut kalian itu gimana? Kalau menurut aku mungkin ini sama, nggak terlalu banyak terjadi di sekolah kita. Ini general kayak contohnya itu adalah diskriminasi terhadap ketua pemimpin ini. Jadi kayak kadang nih di beberapa lingkungan ada orang yang kayak dia tuh mungkin karena si calon ini bukan bagian dari kelompok dia melakukan diskriminasi. Mungkin karena dia itu bagian dari minoritas atau karena emang dia diskriminasi terhadap ras si calon pemimpin ini. Jadi kayak karena dia bukan bagian dari kelompok seseorang ini, jadi ada seseorang itu nggak milih atau mendiskriminasi si calon ketua pemimpin ini. Makanya itu tuh jadi hal yang sangat menghambat karena pada akhirnya si calon ketua pemimpin ini tuh nggak punya kesempatan yang sama orang lain untuk dia tuh maju gitu. Jadi kayak dia tuh terhambat karena dia didiskriminasi. Iya sih, bener banget. Itu permasalahan yang kayak mungkin bisa kita temuin dan juga itu permasalahan yang cukup besar sih kalau menurut aku ya. Soalnya kalau diskriminasi itu bukan permasalahan yang kecil yang cuma dianggap kayak hal remeh doang, tapi itu tuh bener-bener kan diskriminasi itu bisa termasuk rasis ya. Itu tuh kayak menurut aku parah sih. Dan itu Parah tuh, banget itu, Mbak. ya, dan itu bisa menghambat demokrasi kita di kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya tadi aku bahas tentang diskriminasi ya, apalagi kita tuh sebagai Indonesia tuh kan beragam banget ya. Jadi mungkin itu tuh sering banget ditemuin sih. Karena diskriminasi itu dari hal-hal kecil, misalnya kayak kita mengajak seseorang temenan karena dia tuh beda dari kita, itu tuh udah masuk beda dan iya kan, dan itu tuh sering banget terjadi karena itu hal kecil loh. Itu tuh hal kecil yang kalau bisa kita biasain itu bakal jadi hal besar dan bakal benar-benar menghambat proses demokrasi yang memang harusnya jadi nilai-nilai penting yang ada di negara kita gitu. Ya, bisa objektif gak sih? Iya, jadi misalnya ya contohnya aku mau pilih misalnya ketua OSIS atau ketua apapun lah, aku melihat kayak saya aku orang Sunda nih, aku pengen ke pemimpin aku juga orang Sunda, kan itu termasuk diskriminasi kan. Jadi sebenarnya sama aja kan ya. Iya. Nah kayaknya kalau orang-orang kayak aku yang tadi ya, itu termasuk orang yang menghambat demokrasi sih kayaknya. Iya itu sebenarnya kita ya. Iya, betul banget nih. Nah, kan dari tadi kita udah ngomongin permasalahan yang kita temuin nih yang menghambat demokrasi yang kita udah lakuin gitu loh. Nah, menurut kalian, karena tadi permasalahan, sekarang kita ngomongin tentang implementasinya ataupun solusi dari permasalahan tersebut. Nah, menurut kalian apa sih yang kegiatan atau hal yang bisa kita lakuin untuk mengimplementasikan demokrasi di kehidupan kita sehari-hari ataupun di kehidupan sekolah kayak gitu? Kalau menurut aku ya,
dari hal paling kecil sesederhana menghargai orang lain. Mungkin ini tuh kayak terkesan basi atau kayak aduh ini tuh kalau sering banget disebutin ya untuk menyelesaikan suatu masalah. Tapi ini tuh hal-hal yang paling krusial buat kedepannya. Karena apa? Kayak lewat menghargai orang lain kita tuh jadi lebih tenggang rasa gitu. Jadi kayak dengan kita tahu kalau semua orang itu punya setara lah ya. Gak ada yang berbeda walaupun kita kelasnya beda, kita agamanya beda, tapi kita tuh kan setara ya. Jadi itu tuh bikin kita lebih kebersamaannya lebih terikat. Ya, mereka tunggal ika lah. Betul, mereka. Jadi dengan menghargai orang lain, kita tuh bakalan terhindar dari hal-hal kayak tadi diskriminasi atau kayak kita nggak memberi hak orang lain untuk bersuara. Itu tuh bakalan terbuang, kayak Tidak kan kayak demokrasi lah. ya benar. Jadi kayak menghargai orang lain itu hal yang paling sederhana tapi hal yang paling penting juga buat kedepannya kayak gitu. Ya benar banget sih, kayak sebenarnya saling menghargai itu benar-benar hal yang penting dan kita harus lakuin itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kayak bukan dalam hal demokrasi aja, tapi kayak misalnya dalam hal apa ya, misalnya kerja kelompok. Oh iya benar banget. Kayak itu misalnya kita kerja kelompok nih, terus kayak misalnya kamu punya pendapat, terus aku nggak mau dengerin pendapat kamu karena aku nggak menghargai saya, itu juga kan menghalangi demokrasi juga kan. Jahat kan. Iya betul. Nah kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut aku ini mungkin masih kayak sedikit berhubungan sama apa yang dia bilang. Kalau misalnya menurut aku itu kita bermusyawarah itu tuh udah masuk ke demokrasi, bentuk demokrasi. Kenapa? Karena ketika banyak nih pendapat-pendapat yang masuk ketika kita memutuskan suatu keputusan. Nah, bermusyawarah tuh bisa jadi solusi untuk mendapatkan keputusan tersebut. Nah, jadi kayak bermusyawarah tuh untuk menghindari perpecahan itu, dan itu bermusyawarah sebenarnya pendapat apa yang pada akhirnya itu jadi efektif si keputusannya. Nah, setuju sih. Kamu Saka terakhir. Kalau menurut aku mirip saya dari penjawabannya si Gaida. Oke. Jawaban beda. Tapi kalau menurut aku itu kayak lebih detail dikit sih, itu kayak oke, si sifat orangnya itu kayak gimana aja, kayak apa, ada dua sisi dari orang, kadang banyak itu kan dari orang itu kayak dari depan kadang kayak gini, dari belakang kayak gini. Nah kita harus lihat sih baik itu kayak gimana juga. Oke, jadi intinya kayak lihat sih positifnya atau kayak positive thinking terhadap semua orang. Yes, husnuzon. Jadi Yes, betul. Nah jadi kita simpulin nih dari Gaida, Kiesya, sama dari Sapa, kalau misalnya pengimplementasian demokrasi di sekolah tuh yang pertama tuh pastinya saling menghargai, yang kedua tuh saling kalau ada apa-apa tuh selalu bermusyawarah. Lalu kalau dari Saka itu tuh selalu berpositif thinking. Ya. Nah dengan menggabungkan tiga hal tersebut, itu tuh udah pasti kayak terciptanya demokrasi gitu loh. Terciptanya demokrasi, dan ya kita tuh benar-benar harus mengimplementasikan hal tersebut sih di kehidupan kita sehari-hari. Karena itu tuh kayak bukan berefek pada demokrasi doang, tapi kayak dalam kedamaian ketentraman hidup kita sehari-hari itu pasti harus gabungkan sifat-sifat yang tadi kalian sebutin kan. Iya, benar banget. Benar banget. Nah dari hal yang tadi udah kita omongin, kita tuh sebagai remaja itu udah sempat sudah mau. Sorry guys, ini cut. Oke, kita ya satu. Aduh kalau ya guys ini besar. Oke. Nah dari yang kita omongin, kita sebagai remaja itu kita ternyata kita udah menjalankan nilai-nilai demokrasi nih. Nah dari hal yang tadi kita udah omongin, ternyata kita tuh sebagai remaja kita udah menerapkan nilai-nilai demokrasi di kehidupan kita sehari-hari. Termasuk dalam pemilihan caketos dan juga caketam. Nah sekarang ngomong-ngomong tentang pemilihan, aku mau nanya nih, kalian sebenarnya umur berapa sih? Dan kalian sebenarnya udah punya kesempatan untuk memilih atau memilih kayak pilkada yang besar ya, saya sekalian lebih besar daripada sekolah. Jadi dimulai dari kamu deh.
Boleh biasa dulu. Aduh, bentar ya. Mulai. Dimulai dari gue. Dia mulai dari situ. Nah, dimulai dari Kiesha deh. Kamu umur berapa? Sama apakah kamu udah punya kesempatan untuk memilih dan sekarang yang lebih besar? Kau belum? Sebenarnya kalau misalnya aku berapa 16 tapi tahun ini 17, jadi sebenarnya kalau misalnya ulang tahun aku atau ya tanggalnya nggak di akhir tahun itu mungkin bisa aja aku pilih buat kayak kemarin pemilihan presiden begitu. Cuman kayak karena tanggal jadi akhir tahun jadi nggak bisa. Oke. Kalau kamu umur berapa nih? Berarti aku paling muda di sini. Oke. Karena aku umurnya 19 tahun dan baru 17 tahun itu tahun depan. Jadi sayang banget aku bakal melewatkan fenomena penting seperti pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah nanti. Karena aku baru Mei tahun depan. Jadi aku mungkin ikutnya di 5 tahun. Jadi kita semua dari kita itu ikut pemilihan pilkada dan pemilihan presiden itu di tahun 2029. Gila, lama banget. Kita kayak umur berapa ya? Kayaknya umur Berapa ya? berapa ya? 22, 21. Tapi mungkin itu jadi menurut aku ya, dari kita yang kemarin ini kan aku udah mulai nih kayak ngeliat semakin ada pemilu kayak udah ngeliat calon-calonnya gimana sih dan kayak hawa-hawa di Indonesia tuh gimana Dan yang mulai aware ya. ya jadi bener banget jadi lebih aware dan nanti mungkin nih di tahun 2029 nanti aku bakalan benar-benar menjanjikan kepada negara ini untuk memilih kepala negara yang benar karena aku bakal benar-benar sakit banget sih karena kayak ini tuh sangat fundamental untuk keberlangsungan negara Udah aware banget. jadi ya karena kita udah aware dari umur segini kan jadi kita nggak tahu poin-poin apa yang harus kita Jadi itu sih guys, pentingnya kita mempelajari nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan kita yang remaja ini walaupun kita sebenarnya kayak belum memiliki kesempatan untuk memilih, tetapi kita tetap harus udah aware lah terhadap hal-hal seperti itu. Nah, sama ini terakhir, kamu umur berapa? Sama kamu udah ada kesempatan memilih belum? Kayaknya aku di sini paling tua. Sebut. Karena aku di sini sekarang tuh umurnya 17 tahun. Oh, kamu udah 17 tahun. Udah ada KTP belum? Belum saya. kira itu udah lama langsungnya loh Iya. kenapa lo bikin KTP saat Iya, baru udah 17 tahun. Kalau aku udah 17 tahun sih aku bikin 100 tahun juga. wow Oh, gimana? Lagi sibuk? Oh, jangan sempat kita waktu Ya, baca belum. DP ya. Belum. Oke. Jadi tapi kamu tahun ini kalau misalnya pilkada itu kapan sih? November sih November. Iya, di November tuh. Kamu ingin cepat-cepat membuat KTP untuk memilih pilkada atau kamu untuk apa ya? Kamu memilih untuk kayaknya nanti dulu deh. Kayaknya nanti dulu aja. Nanti apa aja? apa kamu kayak kurang maksudnya pilkada tuh menurut aku ya pilkada tuh lebih sulit karena skalanya kan Kecil kan ya? iya Kita iya dan kayak kita nih bisa di Jawa Barat aja ya pemilihan Jawa Barat tuh ada susah karena mungkin kita kurang tahu nggak sebesar presiden kemarin yang benar-benar semua orang semua TV di semua media tuh orang-orang nyiarin tentang siapa aja sih calonnya tapi kalau misalnya kepala daerah tuh kita benar-benar harus Kita harus ya, iya kalau kita misalnya kita mau tahu tentang si paslon nomor sekian lah. Ya, sekian ini kayak kita tuh benar-benar harus search gitu loh tentang dia atau program kerja dia nanti pas udah jadi menjabat gimana. Karena emang gak disediain secara general kayak presiden kan, jadi kayak kita beberapa media. media dan lingkupnya pun lebih kecil, jadi kita benar-benar harus lebih benar-benar berusaha untuk mencari dan juga mencari tahu gitu. jangan itu mungkin kalau salah satu Itu alasan kamu kan? Iya sih. kita emang tidak Nah ternyata mostly dari kita tuh umurnya masih 16 sama baru 17 nih. Jadi belum ada kesempatan buat memilih atau mengemukakan suara. Jadi kayaknya untuk topik kali ini kita apa ya, menjadi pelajaran untuk kita nanti memilih di tahun-tahun selanjutnya di saat kita udah punya kesempatan. Nah
karena kita udah ngebahas tentang demokrasi ini, kita jadinya lebih aware dan juga kita kayaknya bakalan lebih bijak dalam memilih pemimpin kita nanti di masa depan kayak gitu. Nah, pokoknya topik podcast kita kali ini tentang remaja berdemokrasi itu mengajarkan kita supaya kita tuh lebih aware terhadap demokrasi di kehidupan sehari-hari, bahkan di lingkup yang kecil seperti sekolah, rumah, dan lain-lain. Karena kita perlu memiliki cakupan yang luas ya sebagai remaja. Tapi dengan hal itu kita bisa menjadi lebih mengetahui bagaimana cara memilih pemimpin, bagaimana cara menilai seseorang atau menilai pemimpin kayak gitu. Jadi kayak demokrasi itu penting banget sih, bukan untuk orang-orang yang udah dewasa atau yang udah bisa memilih, tapi sebagai remaja juga itu penting banget. Jadi semoga topik podcast episode 1 ini bermanfaat bagi kalian. Betul sekali. Semoga apa yang kita sampaikan itu bisa diimplementasikan juga sama teman-teman, karena demokrasi itu bukan cuma buat diri kalian sendiri tapi buat orang banyak, apalagi yang skalanya sebesar itu kayak Presiden itu tuh kita pada sangat penting sekali demokrasi. itu penting banget buat menentukan keberlangsungan kita di masa depan. Jadi jangan golput ya guys. Jangan golput. Betul. Satu suara itu bisa berdampak. Iya, betul banget. Nah, jadi sekian dari podcast episode 1 Rekreasi Remaja Berdemokrasi. Bye-bye.